Project Mayhem, sebuah proyek peledakan gedung-gedung pencakar langit yang dilakukan sebuah kelompok dan dengan sebuah tujuan. Seru nih kayaknya. Aku saranin tonton sampai habis karena di akhir film akan ada twist yang sangat tidak disangka-sangka. Seperti biasa, kalian akan ditemani aku Burhan sebagai hostnya di sini. Kalau kalian suka channel ini, gas, subscribe dan like. Kalau nggak suka, ya suka-sukain aja bisa kali. Cuko dapat cuko, pempek tengah dua. Payo diaturi alur ceritanya. Brr. Gentlemen, welcome to Fight Club. Sebelum kita mulai, karena nama pemeran utama dari awal film sampai akhir film gak dijelaskan siapa namanya, kita panggil aja Ali. Ali, dia adalah pemeran utama film ini sekaligus narator. Saat ini dia bekerja di sebuah perusahaan mobil, namun rasa hampa dan kesendiriannya serta tekanan dalam pekerjaannya membuat Ali memiliki masalah dengan tidurnya, yang biasa kita sebut dengan insomnia. Akhirnya Ali melampiaskan kebosanannya dengan memenuhi apartemen dengan membeli seluruh perabotan yang ada di dalam katalog IKEA, bahkan kebanyakan yang dibelinya adalah barang yang sama sekali gak berguna untuknya. Insomnia, nothing's real. I had it all. Even the glass. I'd flip through catalogs and wonder, only friendly, unbleached paper. Karena Ali tak tahan dengan insomnia yang dia derita, suatu waktu Ali mendatangi seorang dokter untuk meminta sebuah obat yang bisa mengatasi insomnia yang dia derita. Namun saat di dokter, si dokter hanya menjawab, Ali hanya butuh memperbanyak olahraga, bersantai, dan tidur sehat yang alami. Di sini Ali merasa tidak puas dengan jawaban si dokter. Dia memaksa dan mengatakan bahwa dia sangat menderita dengan keadaan yang dia alami. Si dokter yang mendengarnya pun menjawab, kau ingin melihat penderitaan sesungguhnya? Mampirlah ke First Methodist dan temui pria dengan kanker testis, itu baru penderitaan. Can you please just give me something? You need to lighten up. Places I have no idea how I got. I nod off. I wake up in strange. I'm in pain. You want to see pain? The guys with testicular cancer. Swing by First Methodist Tuesday nights. That's pain. Akhirnya sepulang dari sana, Ali pun menghadiri sebuah konseling yang diadakan sebuah klub yang beranggotakan orang-orang penderita kanker testis. Dan di sana, Ali menggunakan nama Cornelius. We give each other strength, and that gives me strength. Thank you, Thomas. Di sana Ali bertemu dan berteman dengan seorang pria yang memiliki payudara layaknya wanita. Dia bernama Bob, yang menjadi pasangannya saat sesi membuka diri dan saling melepas penderitaan yang mereka derita. My name is Bob. Bob, Bob sendiri dulunya adalah seorang binaragawan, namun suatu waktu dia melakukan kecurangan menggunakan steroid dengan dosis tinggi agar membuat tubuhnya six-pack secara instan. Dan hal itu justru membuat pertumbuhan payudaranya menjadi tidak normal hingga berbentuk layaknya payudara wanita. Tak hanya itu, Bob juga mengalami kebangkrutan dan bercerai dengan istrinya, Ali, yang mendengar kejujuran atas penderitaan Bob membuatnya terenyuh dan ikut menangis dalam pelukan Bob yang alhamdulillahnya sejak saat itu Ali merasakan yang namanya tidur nyenyak. Babies don't sleep this well. Karena dirasa cara itu efektif untuk mengembalikan tidur nyenyaknya, Ali merasa kecanduan dan dia terus-menerus mengikuti konseling dengan klub dan penyakit yang berbeda. I became. This was my vacation. Imagine your pain as a white ball. Then I cried harder. Anything? People always. Sampai suatu waktu ada seorang wanita yang mengikuti konseling di klub penyakit kanker testis. Dia bernama Marla. Di sini Ali mulai merasa terganggu karena dia merasa Marla adalah cerminan dirinya, di mana Marla sama sekali tidak menderita penyakit. Her lie reflected my lie. I hadn't slept in 4 days. Di pertemuan selanjutnya, Ali pun memberanikan diri melabrak Marla dan menanyakan apa motifnya ikut konseling tersebut. Marla menjawab bahwa dia hanya ingin menikmati kopi gratis yang disediakan panitia konseling. Sejak saat itu, keduanya pun sepakat akan membagi waktu untuk menjalani konseling agar tidak bertemu satu sama lain dan tukeran nomor HP kalau mereka ingin tukeran jam. Keesokan harinya di kantor, Ali pun mendapat tugas dari atasannya untuk menyelidiki laporan dari orang-orang yang menggunakan mobil buatan perusahaannya. Karena belakangan ini, mereka mendapat banyak laporan bahwa mobil yang mereka buat sama sekali tidak memenuhi standar keamanan di negaranya. You wake up at SeaTac.
BWI. Seriously, if it went through the windshield. The car crashes and burns with everyone trapped inside. Teenager's braces are wrapped around the backseat ashtray. Singkat cerita, saat perjalanan pulang, Ali pun bertemu dengan seorang pria bernama Tyler Durden. Dia mengaku bahwa dia adalah seorang pembuat sabun sekaligus sal sabun dan Tyler memberikan kartu namanya. Tyler Durden. Di sini Ali merasa bahwa sejauh ini hanya Tyler lah orang yang paling menarik yang pernah dia temui di pesawat. Tyler menjelaskan bahwa jus jeruk yang beku dapat dijadikan sebuah peledak jika dicampur dengan bensin. Tyler juga menambahkan, kita bisa membuat bermacam peledak hanya dengan bahan rumah tangga. Entah apa motifnya Tyler mengatakan itu, namun setelah itu Tyler pergi meninggalkan tempat duduknya. Frozen orange juice concentrate, you can make napalm. You know, if you mixed equal parts of gasoline and frozen pasta, I'll give you the acid with the crunch. Singkat cerita lagi, saat Ali sampai di apartemennya, dia dikejutkan bahwa apartemennya sudah dalam keadaan terbakar akibat ledakan yang terjadi sebelumnya. Entah apa yang terjadi sebelumnya, Ali merasa sangat terpukul melihat barang-barangnya yang berserakan di jalanan, lalu Ali menelpon Tyler untuk kemudian mengajaknya bertemu di sebuah bar. Hello? Who's this? We met on the airplane. So what's up? Kemudian saat mereka bertemu, Ali mendeskripsikan dirinya terjebak dalam ideologi konsumerisme. Sedikit penjelasan, konsumerisme adalah sebuah ideologi yang menjadikan seseorang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Di awal film kan ditunjukin tuh si Ali beli perabotan-perabotan di apartemennya, yang bahkan Ali pun gak pernah makainya sama sekali. Dan kini semuanya hilang akibat ledakan yang terjadi di apartemennya. Hunter-gatherer sense of the word. No. And now it's all gone. All gone. Sebelum berpisah, Tyler pun menawarkan Ali untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Karena daripada Ali harus menyewa hotel, Ali pun langsung menerimanya. Tak lama setelah itu, Tyler pun meminta Ali untuk menonjoknya sekeras mungkin. Ali yang mendengarnya pun tentu menolak dan bertanya, untuk apa? Tyler hanya menjawab, aku tak ingin mati tanpa sedikit pun bekas luka. Ali yang tak ingin melewatkan kesempatan itu pun langsung memukulnya. Lalu Tyler pun membalasnya. Ali yang menerima pukulan balasan dari Tyler pun merasa kesakitan. Ali justru meminta dipukul lagi, entah apa yang difikirkan Ali, karena aku juga belum pernah ditonjok, dan selanjutnya mereka pun bergocoan di sana. Sesampainya di rumah Tyler, Ali pun terkejut dengan keadaan rumahnya Tyler yang nampak seperti istana, namun kumuh. Keran di kamar mandi pas dihidupin malah muncrat lumpur, tidak ada tetangga, cuma ada gudang dan pabrik kertas, serta bau pipa pembuangan yang terdapat di dekat rumah tersebut. What a shithole. Keesokan paginya, Ali pun bertanya, Ler, mau kemana kita hari ini? Tyler menjawab, kita akan buat sabun nanti malam. Untuk membuat sabun, kita membutuhkan lemak. Dengan polosnya, Ali pun mengikuti Tyler menuju sebuah klinik sedot lemak. Di sana mereka mengambil beberapa kantong lemak manusia di kantong sampah untuk diolah menjadi sabun menggunakan alat seadanya. Itu lemak manusia direbus kayak ngerebus Indomie aja, cu. Di tengah-tengah itu, Tyler pun menjelaskan sebuah ilmu pengetahuan yang Ali, bahkan kita semua tidak tahu. Bahwa dengan lemak manusia, mereka dapat menciptakan sebuah bom yang amat dahsyat. Lalu Tyler pun menunjukkan sekaligus mengajarkan Ali untuk menahan sebuah rasa sakit setelah Tyler menumpahkan sebuah zat kimia pada tangannya. Ali seketika menjerit kesakitan. Di sini Tyler justru meminta Ali untuk mengabaikan rasa perih tersebut. Entah apa tujuannya, namun setelah itu Ali mulai tenang dan tidak memberontak. No, someday you're gonna die. First you have to know, not fear. Kemudian Tyler pun menumpahkan sebuah cuka pada tangannya Ali untuk menetralkan zat kimia tersebut yang ternyata Tyler memiliki bekas luka di tangannya akibat zat kimia itu juga. Congratulations, you're one step closer to hitting bottom. Keesokan harinya mereka pun sudah terlihat di sebuah mall. Mereka di sana menjual sabun yang mereka buat sebelumnya dengan harga $20. Ya sekitar 300 ribuan lah kalau dirupiahin. Saat malam, keduanya pun kembali ke bar sebelumnya. Di sana mereka kembali berkelahi di lapangan parkirnya. Namun di luar dugaan, tindakan mereka justru mengundang perhatian pengunjung lain dan bahkan banyak di antara mereka ikut serta dalam perkelahian tersebut. Can I be next?
you were finding out more, we were finding something. Semakin hari kegiatan itu pun semakin menarik perhatian banyak orang. Bahkan pemilik bar tersebut menjadikan basementnya sebagai arena pertarungan mereka dengan kehadiran orang-orang yang sama. Merasa kegiatan itu sangat menyenangkan, Tyler menetapkan jadwal pertarungan, yakni setiap Sabtu malam. Dan Tyler menamai perkumpulan mereka dengan sebutan Fight Club. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, the fight is over. Stop, goes limp, taps out. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Fourth rule, only two guys to a fight. But Ricky was a god for 10 minutes that are black. Remember whether you ordered pens with blue ink or yelling. Brave. Like a pen. When the fight was over. Semenjak adanya Fight Club, Ali melihat di mana-mana ada aja orang mukanya bonyok. Bahkan salah satu karyawan di kantornya pun mukanya bonyok. Between when Fight Club starts and when Fight Club ends. Hingga ketika Ali sedang di rumah dan hendak pergi bekerja, Marla, wanita yang ia temui di konseling sebelumnya, justru menelponnya. Ali, yang merasa terganggu dengan ocehan Marla pun meninggalkan teleponnya begitu saja. See if my spirit can use a phone. And hear me describe that? Have you ever heard a death rattle before? Keesokan paginya, Ali yang sedang sarapan pun curhat pada Tyler tentang mimpinya. Bahwa di dalam mimpinya, dia sedang berkayuan dengan Marla. Namun kali ini, yang menjawabnya adalah Marla. Ali yang melihatnya pun terkejut dan langsung mengusirnya. What are you doing here? Fuck you. So what are you doing in my house? Tak lama setelah itu muncullah Tyler dan bercerita bagaimana bisa Marla ada di sana. Faktanya, pada saat Ali meninggalkan telepon yang masih terhubung dengan Marla, Tyler meneruskan pembicaraannya dan mengajaknya ke rumahnya. Tyler juga menambahkan untuk tidak membicarakan tentangnya pada Marla apapun yang terjadi. Promise me. Okay. Can't have you talking to her about me. Why would I talk? You promise? Yeah, I promise. Sejak saat itu, rumah itu pun selalu saja dijadikan rumah galau oleh Tyler dan Marla. Desahan-desahan manja Marla selalu terdengar di rumah itu. Lantas, hal itu pun membuat Ali semakin membenci Marla. Itu si Tyler berkayuan berhari-hari sama Marla nggak ada capek-capeknya. And you have to come home to this. What are you doing? Ketika Ali sedang mencuci bajunya di wastafel, telepon pun kembali berbunyi. Kali ini dari Bambang, polisi yang menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi pada apartemennya. Bambang menjelaskan bahwa ledakan itu berasal dari freon kulkas yang sengaja dibuat bocor. Dan di ruangan itu terdapat banyak sekali zat kimia, lalu dikunci dengan rapat dari luar. Tiba-tiba Tyler pun datang dan berkata, jujur saja, bahwa semua ini kau yang melakukannya. Entah apa maksudnya, hal itu pun membuat Ali bingung, bahkan aku pun bingung. Are you saying I'm a suspect? Pada malam harinya saat pulang kerja, Ali pun kembali bertemu dengan Bob, pria yang ia temui di konseling sebelumnya. Di sini Bob mengira bahwa Ali sudah mati karena dia tidak pernah melihatnya lagi. Bob juga menambahkan bahwa dia sudah menemukan sebuah klub baru yang lebih hebat, yakni Fight Club. Ali pun menjawab bahwa dirinya adalah salah satu anggota Fight Club. Look at my face, Bob. I'm a member. Scene pun beralih ke Tyler yang sedang di base camp Fight Club. Di sana Tyler mengatakan bahwa dia kecewa dengan seluruh anggota Fight Club karena dia sudah melihat banyak wajah baru yang hadir di sana. Itu artinya banyak anggota yang sudah melanggar peraturan Fight Club, yakni jangan pernah membicarakan Fight Club di luar. Lalu selanjutnya Bob pun mendapat giliran bertarung melawan Ali.
Tak lama setelah itu, Tyler pun dikejutkan dengan kedatangan dua pria besar yang mengklaim bahwa tempat itu adalah miliknya. Dan mereka menggunakan tempat itu tanpa izin, dan dia mengusir seluruh anggota Fight Club dari sana. Tyler hanya menjawab, "Sebaiknya kau bergabung dengan kami." You should join our club. It is, actually. Setelah itu si pria pun justru menghajar Tyler hingga babak belur dalam keadaan wajah dipenuhi luka. Tyler pun mendekati si pria, memohon agar diizinkan untuk menggunakan tempat itu. Karena dia merasa geleh dengan Tyler yang sudah meludahinya, akhirnya si pria dengan terpaksa mengizinkan Tyler untuk menggunakan tempat itu. Thanks, Lou. Sebelum bubar, Tyler pun menjelaskan pada seluruh anggota bahwa kali ini mereka memiliki sebuah PR, yakni memulai sebuah perkelahian dengan orang random yang mereka temui di jalan, namun mereka harus kalah. Entah apa maksudnya, karena keesokan harinya banyak sekali orang-orang di jalan yang mereka ganggu dan mereka ajak berkelahi. Now, this is not as easy as it sounds. Normal people do just Ali sendiri mulai mencari masalah dengan bosnya, di mana Ali datang ke ruangannya dan mengatakan bahwa perusahaannya memproduksi mobil menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang tidak SNI, seperti jok yang tidak lulus uji keamanan, tangki bahan bakar menggunakan kaleng bekas kongguan, serta Ali pun meminta untuk dijadikan konsultan lapangan dan kerjaannya hanya tutup mulut untuk tidak membocorkan aib perusahaan itu. Otomatis dia pun tidak perlu datang ke kantor, karena dia bisa melakukannya dari rumah, dan yang paling penting, Ali meminta untuk tetap digaji. Fuck do you think you are, you crazy little shit? Are you threatening me? no. Menariknya, ketika si bos menelpon security untuk menyeret Ali keluar dari sana, Ali dengan sengaja meninju-ninju wajahnya dan membantingkan badannya hingga merusak seluruh perabotan milik si bos. Why would you do that? What are you doing? Sampai akhirnya, ketika Ali bersujud dan memohon untuk dituruti semua keinginannya, security pun datang. Ali langsung berteriak meminta si bos untuk berhenti menyiksanya. Ya, sampai sini kalian sudah bisa menebak apa tujuan Ali menghajar dirinya sendiri. Alhasil, Ali pun diberikan 1 unit komputer, mesin fax, gaji full selama 1 tahun, beserta 48 kupon tiket pesawat. Faktanya, Ali berniat akan menjadikan perusahaan si bos sebagai sponsor untuk Fight Club ke depannya. Pinter. Walk through the crowd, out in the dark, and accept the two men fighting. Tyler was now involved in a class action. Tyler sendiri kini sedang berada di markas. Setelah pertarungan, Tyler membagikan sebuah PR dalam bentuk amplop bersegel, entah apa PR-nya. Namun malam itu, seluruh anggota Fight Club mengacau dan merusak fasilitas umum. Ali dan Tyler yang tak ingin kalah pun ikut mengacau dengan menghidupkan alarm mobil yang terparkir di pinggir jalan. Demi melanjutkan PR-nya, mereka pun mampir di sebuah Indomaret. Di sana, Tyler mengeluarkan sebuah pistol dan masuk ke dalam Indomaret tersebut. Ali yang tidak setuju pun diminta untuk menunggunya di belakang. Namun yang menariknya adalah, Tyler tidaklah berniat untuk merampok atau ngebegal Indomaret itu, melainkan dia meminta pada si kasir untuk berhenti dan melanjutkan kuliahnya di fakultas sesuai fashionnya. Karena sebelumnya, dia menjelaskan bahwa dia putus kuliah karena malas dan lebih memilih bekerja di Indomaret. Tak hanya itu, Tyler juga mengancam apabila 6 minggu ke depan dia tidak kuliah, Tyler akan kembali datang dan dia akan benar-benar membunuhnya. Run, Forrest, run! Come on. He had a plan. The ability to let that which does not
Keesokan paginya rumah Tyler pun didatangi seorang pria muda yang sudah berdiri di sana selama 3 hari. Tidak makan, tidak tidur, hanya untuk melamar. Entah melamar buat apa, karena saat Ali bertanya pada Tyler, dia pun mengacuhkannya. It's not the end of the world, just go away. It's not gonna happen. Think this is a game? Setelah beberapa hari diabaikan Ali dan Tyler, bahkan mereka sudah berusaha mengusirnya, si pemuda tetap pada pendiriannya. Dia tetap berdiri di sana, dan bahkan kini Bob ikut-ikutan berdiri di sana untuk melamar. Yang alhamdulillahnya, si pemuda pertama dipersilakan masuk. Namun Bob ditolak oleh Tyler dengan alasan terlalu tua. Namun saat Tyler masuk ke rumah, Ali mengajak Bob untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata semakin hari semakin banyak saja orang yang melamar ke sana, hingga rumah mereka dipenuhi oleh para anggota Fight Club. Faktanya, Tyler berniat akan membentuk tentaranya sendiri, entah apa tujuannya, nanti kita cari tahu. Tyler built himself an army. Saat malam di TV diberitakan kegiatan vandalisme yang dilakukan oleh mereka. Bisa kita lihat vandalisme yang mereka lakukan bukanlah vandalisme biasa. Ali yang melihatnya pun kesal dan bertanya pada mereka apa yang mereka lakukan. Salah satu dari mereka pun menjawab, "Pak, peraturan pertama dalam proyek Mayhem dilarang bertanya." Kejadian itu pun membuat para polisi geram hingga melakukan pertemuan antar para pejabat. Namun yang tanpa mereka sadari, Tyler and the gang pun menyusup di sana hingga saat ada kesempatan mereka menculik salah satu pejabat dan mengancam akan membunuhnya apabila mereka tidak segera menutup kasus tersebut. That there is no underground group. You're gonna publicly state, you're gonna call off your rigorous investigation. These guys are gonna take your balls. Do not fuck with us. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, Tyler dan Ali beserta 2 pasukannya dijemput oleh sebuah mobil yang dibawa oleh pasukannya juga. Di perjalanan, Ali menanyakan mengapa dia tidak dilibatkan dalam proyek Mayhem ini. Tyler menjawab bahwa semua ini bukanlah tentang mereka berdua, melainkan untuk kebaikan yang lebih besar. Di sini Tyler mengaku bahwa dialah yang sudah meledakan apartemennya Ali. Semata-mata, Tyler ingin Ali merasakan hidup bebas tanpa terikat dan tertekan oleh pekerjaan, serta dunia yang membebaninya. Tyler juga menambahkan belajarlah untuk tidak mengontrol segalanya, dan biarkan saja mengalir apa adanya, lalu Tyler pun melepaskan tangannya dari setir. Dan yang terjadi selanjutnya adalah mobil mereka nabrak dan nyungsep ke dalam jurang, namun alhamdulillahnya mereka masih selamat dan mengalami luka kecil. Lalu setelah mereka keluar dari mobil yang terbalik, Tyler mengatakan, itu dilakukannya agar mereka dapat mengalami pengalaman nyaris mati dan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang mempertaruhkan nyawanya demi bisa makan. Tyler pun tertawa. Keesokan paginya dalam keadaan setengah sadar, Ali melihat Tyler membawa tasnya dan pergi meninggalkannya sendirian. Hingga saat Ali benar-benar sadar dan keluar dari kamarnya, betapa terkejutnya dia saat melihat isi rumahnya penuh sesak dengan pasukan Tyler yang melakukan kegiatannya. Di antaranya membuat sabun seperti Tyler. Tyler merencanakan sebuah misi yang bahkan Ali tak tahu apa itu. Saat Ali bertanya dan salah satu dari mereka mengatakan peraturan pertama proyek Mayhem dilarang bertanya. Where's Tyler? It's under control, sir. The first rule of Project Mayhem is you do not... Tak lama setelah itu datanglah Marla ke sana. Namun Ali menyambutnya dengan mengatakan Tyler sudah pergi dan menghilang. Marla yang mendengarnya pun terlihat kecewa dan langsung pergi dari sana. Di sini Ali mulai merasa ada yang tidak beres. Ali mulai mencari Tyler ke seluruh tempat atau kota yang pernah Tyler kunjungi berdasarkan bekas tiket yang terdapat di laci Tyler. Ticket stubs, bar hopping, all the cities on Tyler's used. I'm looking for Tyler Durden. It's very... Sir, I wish I could help you. Is Mr. Durden building an army? Fight Club in Miami. Had I slept? Was I asleep? I
headset information you want at this juncture. Just need to know if you've seen Tyler. Sayangnya Tyler tidak juga ditemukan, dan yang menariknya adalah seluruh orang yang Ali temui dan tanyai adalah anggota Fight Club yang justru seperti kenal dan pernah ditemui Ali sebelumnya. Sampai akhirnya di sebuah bar, Ali bertemu dengan seorang bapak-bapak salah satu anggota Fight Club juga, yang akhirnya si bapak pun mau buka suara, kemudian si bapak pun mengatakan, The one who gave me this. You're Mr. Durden. terkuak sebuah fakta bahwa Tyler adalah Ali dan Ali adalah Tyler. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ali memiliki sebuah alter ego, yaitu Tyler. Dengan kata lain, Ali memiliki sebuah kepribadian ganda. Ternyata semua ini diakibatkan karena Ali ingin merubah hidupnya yang tertekan menjadi lebih bebas. Namun karena Ali memiliki pribadi yang lemah, pada akhirnya otak Ali menciptakan sebuah karakter yang lebih kuat dan cerdas dibandingkan dengan karakter yang aslinya. Terlebih lagi, Ali mengidap insomnia akut yang menjadi faktor utama pembentukan karakter keduanya. Secara sederhananya gini, Ali ingin merubah hidupnya yang tertekan, namun alih-alih ingin berubah justru membuat teman bayangan untuk membuatnya berubah. Sekarang semuanya nampak masuk akal, karena sebelumnya Ali mengatakan bahwa dia selalu tak sadar kalau dirinya tiba-tiba terbangun di tempat yang tidak ia kenal, dan sering merasakan dejavu. Setelah mengetahui semua fakta itu, Ali pun kembali ke rumah, dan setibanya di rumah pun kosong, dan hanya menyisakan beberapa berkas yang berisikan misi peledakan gedung kartu kredit dan bank. Deja vu. All over again. Oh my God. Di sini Ali baru sadar bahwa tujuan dari Tyler sebenarnya adalah dia ingin menghapus seluruh tagihan kartu kredit dan hutang bank sehingga semua orang kembali ke awal lagi, alias semua orang yang memiliki hutang akan terhindar dari hutang-hutangnya. Ali yang merasa Tyler atau alter egonya sudah bertindak berlebihan, dia pun melaporkan dirinya sendiri, mengaku bahwa dirinya adalah ketua kelompok teroris yang akan meledakkan sebuah gedung. Of vandalism and assault all over the city. I am the leader of a terrorist organization. Namun tak disangka saat di ruang interogasi, para polisi di sana pun adalah anggota Fight Club juga. You're a genius, sir. What? You're a brave man to order this. Hold on. You're fucking out of your mind. You're police officer. Get away from me. Drop that fucking knife. Setelah berhasil merebut pistol milik salah satu dari mereka, Ali pun pergi meninggalkannya dan memutuskan untuk menghentikan bomnya sendirian. Burned in my veins, pumped battery acid. Hingga saat Ali tiba di sebuah gedung, Tyler yang berada di pikiran Ali pun berusaha mencegah niatnya untuk menghentikan peledakan gedung tersebut. Dan saat di basement, Ali menemukan sebuah mobil yang dipenuhi begitu banyak bom untuk meledakan gedung tersebut. Selanjutnya, terjadi perkelahian antar keduanya, yang secara teknis, Ali bertarung dengan tubuhnya sendiri hingga babak belur dan pingsan. Saat sadar, Ali sudah duduk di atas kursi yang berada di dalam gedung. Di sana terjadi sedikit perdebatan antar Ali dan alter egonya sampai akhirnya Ali memutuskan untuk menembak dirinya sendiri melalui mulut karena secara logikanya jika Ali ingin membunuh Tyler, maka Ali juga harus membunuh dirinya sendiri. Meskipun Ali sudah menembak rahangnya sendiri, alhamdulillahnya Tyler berhasil dilenyapkan dan Ali masih bertahan hidup. Tak lama setelah itu Marla dan pasukannya pun datang, dan betapa kagumnya mereka saat melihat Ali yang bisa berdiri tegak dengan keadaan wajah yang memprihatinkan. You're shot. Yes, shot. Dan selanjutnya, film pun diakhiri dengan Ali bersama Marla melihat gedung kartu kredit dan bank meledak satu persatu sambil berpegangan tangan. Alhasil, meskipun karakter Tyler dalam pikirannya sudah lenyap, setidaknya usahanya selama ini pun berhasil dan membuat orang hidupnya kembali tanpa hutang. Dan film pun selesai.
Secara keseluruhan, anjir ini film bikin nge-lag cuk. Gimana enggak coba, karakter Tyler itu nampak begitu nyata. Sebenarnya dari awal kita itu udah dikasih clue bahwa si Ali bakal punya alter ego saat di rumah sakit, di kantor, dan di konseling. Jadi intinya kalau kita nggak mau punya alter ego kayak Ali, bersyukurlah dengan kehidupan yang kalian miliki. Ingat, di luar sana masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Yaudah segitu dulu video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Aku Brad Pitt, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.